Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Zulaikah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2 di Unisnu Temanggung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai keterampilan menulis. Jadi, apa itu keterampilan menulis? Keterampilan menulis merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa yang harus dikuasai siswa. Banyak ahli telah mengemukakan pengertian menulis, seperti contoh berikut ini. Menurut pendapat Saleh Abbas tahun 2006, keterampilan menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapatan, dan perasaan kepada pihak lain dengan menulis. Ketepatan pengungkapan gagasan harus didukung dengan ketepatan bahasa yang digunakan, kosakata dan gramatikal, dan penggunaan ejaan. Sedangkan menurut Ahmad Rofi'i Udin dan Darmiyati Zuhdi pada tahun 1999, keterampilan menulis merupakan suatu keterampilan menuangkan pikiran, gagasan, pendapatan tentang sesuatu, tanggapan terhadap suatu pernyataan keinginan, atau pengungkapan perasaan dengan menggunakan bahasa tulis. Menurut Henry Guntur Tarigan pada tahun 2008, keterampilan menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif, yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak secara tatap muka dengan pihak lain. Sedangkan menurut Brian, Haryadi, dan Zamzani, keterampilan menulis karangan atau mengarang adalah menuangkan buah pikiran ke dalam bahasa utuh jelas sehingga dapat dikomunikasikan kepada pembaca dengan berhasil. Menurut pendapat Burhan Nurgiantoro pada tahun 2001, menulis adalah aktivitas mengungkapkan gagasan melalui media bahasa. Menulis merupakan kegiatan produktif dan ekspresif sehingga penulis harus memiliki kemampuan dalam menggunakan kosakata, tata tulis, dan struktur bahasa. Atarsmi pada tahun 1993 mengartikan keterampilan menulis sebagai tindakan memindahkan pikiran dan perasaan ke dalam bahasa tulis dengan menggunakan lambang-lambang senada dengan pendapat tersebut. Kemudian menurut Haris, Ahmad Rofi'udin, dan Darmiyati Zuhdi pada tahun 1999, keterampilan menulis diartikan sebagai kemampuan menggunakan bahasa untuk menyatakan ide, pikiran, atau perasaan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa tulis. Menulis merupakan aktivitas pengekspresian ide, gagasan, pikiran, atau perasaan ke dalam lambang-lambang kebahasaan. Sedangkan menurut Suparno dan Muhammad Yunus pada tahun 2008, menulis merupakan kegiatan menyampaikan pesan atau komunikasi dengan menggunakan bahasa tulis sebagai media atau alatnya. Menulis memiliki banyak fungsi, seperti yang diungkapkan oleh D'Angelo dalam Tarigan pada tahun 2008. Pada prinsipnya, fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Menulis sangat penting bagi pendidikan karena para pelajar akan merasa mudah dan nyaman dalam berpikir secara kritis. Juga dapat memudahkan kita merasakan dan menikmati hubungan-hubungan, memperdalam daya tangkap atau persepsi, dan juga memecahkan masalah-masalah yang dihadapi atau menyusun urutan bagi pengalaman. Tulisan membantu kita menjelaskan pikiran-pikiran kita. Tidak jarang kita menemui apa yang sebenarnya kita pikirkan dan rasakan mengenai orang-orang, gagasan-gagasan, masalah-masalah, atau kejadian-kejadian yang hanya dalam proses menulis yang aktual. Tidak jauh berbeda dari pendapat D'Angelo, Sabati Ar-Hadiyah dalam Hasani tahun 2005 mengungkapkan fungsi menulis sebagai berikut. Pertama, penulis dapat mengenali kemampuan dan potensi dirinya. Dengan menulis,
Penulis dapat mengetahui sampai mana pengetahuannya tentang suatu topik. Untuk mengembangkan topik itu, penulis harus berpikir, menggali pengetahuan dan pengalamannya. Yang kedua, penulis dapat terlatih dalam mengembangkan berbagai gagasan. Dengan menulis, penulis terpaksa bernalar, menghubung-hubungkan, serta membanding-bandingkan fakta untuk mengembangkan berbagai gagasan. Yang ketiga, penulis dapat lebih banyak menyerap, mencari, serta menguasai informasi sehubungan dengan topik yang ditulis. Kegiatan menulis dapat memperluas wawasan penulisan secara teoritis mengenai fakta-fakta yang berhubungan. Yang keempat, penulis dapat terlatih dalam mengorganisasikan gagasan secara sistematis serta mengungkapkan secara tersusun. Dengan demikian, penulis dapat memperjelas permasalahan yang semula masih samar. Yang kelima, penulis dapat meninjau serta menilai gagasannya sendiri secara objektif. Yang keenam, dengan menulis sesuatu di atas kertas, penulis akan lebih mudah memecahkan permasalahan, yaitu dengan menganalisisnya secara tersurat dalam konteks yang lebih konkret. Selanjutnya, dengan menulis, penulis terdorong untuk terus belajar secara aktif. Penulis menjadi penemu sekaligus pemecah masalah, bukan sekedar menjadi penyadap informasi dari orang lain. Dengan kegiatan menulis terencana, penulis membiasakan berpikir serta berbahasa secara tertib dan teratur. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan fungsi dari menulis adalah sebagai alat komunikasi tidak langsung yang dapat menggali kemampuan seseorang tentang suatu topik dengan cara berlatih mengorganisasikan gagasan secara sistematis dan terencana, agar dapat berbahasa dengan tertib dan teratur. Selain itu, menulis juga dapat membantu seseorang memperdalam daya tangkap dan membantu memecahkan masalah. Selanjutnya, kita bahas mengenai tujuan menulis. Pada dasarnya, tujuan menulis adalah sebagai alat komunikasi dalam bentuk tulisan. Setiap jenis tulisan tentunya memiliki tujuan. Tujuan-tujuan tersebut tentunya sangat beraneka ragam. Menurut Tarigan, pada tahun 2008, membagi tujuan menulis dilihat dari penulisannya yang belum berpengalaman sebagai berikut. Pertama, memberitahukan atau mengajar. Kedua, meyakinkan atau mendesak. Ketiga, menghibur atau menyenangkan. Dan yang terakhir, mengutarakan atau mengekspresikan perasaan dan emosi yang berapi-api. Sedangkan Hugo Hartig dalam Tarigan pada tahun 2008 membagi tujuan menulis menjadi 7 bagian sebagai berikut. Pertama, assignment purpose atau tujuan penugasan. Tujuan penugasan ini sebenarnya tidak mempunyai tujuan sama sekali. Penulis menulis sesuatu karena ditugaskan, bukan atas kemauan sendiri. Kedua, altruistic purpose, tujuan altruistik. Tujuan altruistik adalah kunci keterbacaan sesuatu tulisan. Penulis bertujuan untuk menyenangkan para pembaca, menghindarkan kedukaan para pembaca, ingin mendorong para pembaca memahami, menghargai perasaan, ingin membuat hidup para pembaca dengan karya seseorang. Yang ketiga, persuasive purpose, tujuan persuasif. Tulisan yang bertujuan meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan oleh seorang penulis. Yang keempat, informational purpose, tujuan informasional atau tujuan yang bertujuan memberi informasi atau keterangan kepada para pembaca. Kelima, self-expressive purpose atau tujuan pernyataan diri. Tulisan yang bertujuan untuk memperkenalkan atau menyatakan diri seorang pengarang kepada pembaca. Kemudian,
Creative purpose atau tujuan kreatif. Tujuan ini erat berhubungan dengan tujuan pernyataan diri, tetapi keinginan kreatif di sini melebihi pernyataan diri dan melibatkan dirinya dengan keinginan mencapai norma artistik atau seni yang ideal, seni idaman, tulisan yang bertujuan mencapai nilai-nilai artistik dan nilai kesenian. Kemudian, problem solving purpose atau tujuan pemecahan masalah. Penulis ingin memecahkan masalah yang dihadapi dengan cara menjelaskan, menjernihkan, menjelajahi, serta meneliti secara cermat pikiran-pikiran dan gagasan-gagasannya sendiri agar dapat dimengerti dan diterima oleh pembaca. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa menulis haruslah mempunyai tujuan yang nyata, di mana para penulis harus bisa meyakinkan, memberitahukan, menghibur, dan mengekspresikan emosi. Kemudian, kita bahas mengenai manfaat menulis itu sendiri. Manfaat menulis, menurut Sabarti Ahadiah dalam Kartini tahun 2006, sebagai berikut. Pertama, mengetahui potensi diri dengan dan kemampuan serta pengetahuan kita tentang topik yang dipilih. Dengan mengembangkan topik itu, kita dipaksa berpikir, menggali pengetahuan dan pengalaman yang tersimpan dalam diri. Kemudian yang kedua, dengan mengembangkan berbagai gagasan kita terpaksa bernalar, menghubung-hubungkan, dan membandingkan fakta-fakta yang tidak pernah kita lakukan kalau kita tidak menulis. Yang ketiga, lebih banyak menyerap, mencari, serta menguasai informasi sehubungan dengan topik yang ditulis. Dengan demikian, kegiatan menulis dapat memperluas wawasan baik secara teoritis maupun mengenai fakta-fakta yang berhubungan. Yang keempat, menulis berarti mengorganisasi gagasan secara sistematik serta mengungkapkan secara tersurat. Dengan demikian, setiap permasalahan yang semula samar-samar akan menjadi lebih jelas. Yang kelima, mengenai tulisan, kita dapat menjadi peninjau dan penilai gagasan kita secara objektif. Yang keenam, lebih mudah memecahkan masalah dengan menganalisisnya secara tersurat dalam konteks yang lebih konkret. Yang ketujuh, dengan menulis, kita menjadi aktif berpikir sehingga kita dapat menjadi penemu sekaligus pemecah masalah. Bukan hanya sekedar penerima informasi yang pasif, akan tetapi kita sekaligus menjadi pemecah masalah. Yang kedelapan, membiasakan kita berpikir dan berbahasa secara tertib. Selain manfaat menulis di atas, Hernomo tahun 2004 mengungkapkan bahwa menulis dapat digunakan untuk menyibak atau mengungkapkan diri. Dengan menulis, seseorang bukan hanya akan menyehatkan fisik dan mental, akan tetapi juga dapat mengenali detail-detail dirinya. Dari beberapa manfaat menulis yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa menulis bermanfaat untuk mengetahui kemampuan diri dengan aktif berpikir dalam menuangkan ide dan gagasan ke dalam sebuah tulisan, menambah wawasan dan informasi, menumbuhkan keberanian dan kreativitas. Jadi seperti itu mengenai keterampilan menulis dari manfaat, tujuan, dan juga bermacam-macam pengertian dari beberapa ahli mengenai keterampilan menulis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.